Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardiansah, mahasiswa UIN Salatiga, Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 33030210018. Di sini saya akan menerangkan tugas-tugas yang sudah diberikan Bapak Sipaul Amin SHMH yang berjumlah 10 soal dan saya jelaskan di video ini. Yang pertama, soalnya sebut dan jelaskan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang umum dikenal meliputi konsultasi, tindakan yang bersifat personal antara pihak yang disebut dengan klien atau pihak lain yang berperan sebagai penasehat. Tujuan konsultasi adalah untuk memberikan pendapat dan saran yang dapat membantu menyelesaikan sengketa. Lalu negosiasi, proses perundingan antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Negosiasi dapat dilakukan secara formal atau informal dan biasanya dilakukan dengan bantuan mediator. Lalu mediasi, proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan seorang mediator yang berperan sebagai penengah. Mediator membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara mengkomunikasikan dan memahami kepentingan masing-masing. Lalu konsiliasi, proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan seseorang konsilator yang lebih aktif dalam mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan kesepakatan. Lalu penilaian ahli, proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang terkait dengan sengketa. Ahli ini memberikan pendapat dan saran yang dapat membantu menyelesaikan sengketa. Lalu arbitase, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitase yang dibuat secara tertulis. Arbitase dilakukan oleh seorang arbiter yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa. Jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Perbedaannya yaitu litigasi itu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui peradilan. Lalu non-litigasi itu dilakukan di luar pengadilan. Nah, perbedaannya itu ada pada biaya dan waktu yang dibutuhkan. Litigasi biasanya memerlukan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan non-litigasi. Selain itu, litigasi juga dapat memiliki implikasi yang lebih besar terhadap reputasi dan keuangan para pihak yang bersengketa. Dalam beberapa sumber, penyelesaian non-litigasi juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat waktu dan biaya serta memungkinkan para pihak untuk memiliki kontrol lebih besar atas proses penyelesaian. Lalu yang ketiga, jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Tahapan mediasi itu ada 9. Yang pertama, pengajuan mediasi. Nah, pihak yang bersengketa mengajukan permintaan mediasi ke mediator atau lembaga yang menawarkan jasa mediasi. Lalu yang kedua, penerimaan mediasi. Nah, pihak yang bersengketa menerima permintaan mediasi dan setuju untuk mengikuti proses mediasi. Yang ketiga, pengiriman dokumen. Pihak yang bersengketa harus mengirimkan dokumen-dokumen yang terkait dengan sengketa seperti surat,
kontrak, dan bukti-bukti lainnya kepada mediator. Yang keempat, pertemuan awal. Nah, biasanya pertemuan awal ini mediator mengadakan pertemuan awal dengan pihak yang bersengketa untuk membahas tujuan dan prosedur mediasi. Lalu yang kelima ini diskusi. Mediator membantu pihak yang bersengketa untuk berdiskusi dan mencari kesepakatan. Diskusi dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama. Yang keenam, penyajian informasi. Penyajian ini mediator membantu pihak yang bersengketa untuk menyajikan informasi yang relevan dan membantu mereka untuk memahami kepentingan masing-masing. Lalu yang ketujuh, negosiasi. Pihak yang bersengketa melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Yang delapan, kesepakatan. Nah, ini yang kesepakatan ini, jika pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, mediator membantu mereka untuk menulis kesepakatan tersebut dalam bentuk yang jelas dan rinci. Yang terakhir, yang kesembilan, pendatangan kesepakatan. Pihak yang bersengketa menandatangani kesepakatan yang telah disepakati. Lalu tata cara mediasi itu keterbukaan kerahasiaan. Lalu impartialitas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, keterlibatan. Yang kelima, kesepakatan. Dan yang keenam, pengawasan. Lalu soal nomor 4, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsoliasi. Soal yang keempat adalah jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah cara penyelesaian yang didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Lalu negosiasi adalah salah satu penyelesaian sengketa perdata yang dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui negosiasi adalah sengketa bidang perdata atau bidang hukum dagang yang dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Prosedur penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi diatur pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tahapan negosiasi meliputi yang pertama itu tahap orientasi dan mengatur posisi. Masing-masing mediasi memberikan gambaran tentang kepentingan dan tujuan mereka. Yang kedua, tahap argumentasi. Masing-masing pihak mulai memberikan argumen dan bukti untuk mendukung klaim mereka. Yang ketiga, tahap penyelesaian. Pihak yang bersengketa mencoba mencapai kesepakatan dengan cara berdiskusi dan berkomunikasi. Nah, keunggulan penyelesaian secara negosiasi adalah prosedur telah lebih sederhana, waktu lebih cepat, biaya lebih murah, bersifat tertutup dan rahasia. Sifatnya sederhana, menghemat waktu dan biaya yang lebih murah dan mencegah terjadinya permusuhan. Soal yang kelima adalah jelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa secara konsoliasi. Nah, konsoliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di hadapan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dalam konsoliasi, pihak yang bersengketa menghadiri pertemuan dengan komisi konsoliasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang terkait dengan sengketa. Konsoliasi memiliki beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa. Sengketa diserahkan kepada komisi konsoliasi. Yang kedua itu komisi mendengarkan keterangan lisan. Komisi konsiliasi mendengarkan keterangan lisan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, laporan dan kesimpulan. Berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak, komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Konsoliasi memiliki perbedaan dengan jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya seperti mediasi, karena konsoliasi memiliki hukum acara yang lebih formal. Dalam konsoliasi terdapat beberapa tahap yang harus dilalui seperti penyerahan sengketa dan komisi mendengarkan keterangan lisan yang tidak ditemukan dengan mediasi.
Konsoliasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dan memiliki kelebihan seperti sifat kerahasiaannya dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Yang keenam, latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, latar belakang munculnya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 prosedur mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Perma nomor 1 tahun 2016 ini menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan. Yang kedua, Perma nomor 1 tahun 2016 juga menunjukkan bahwa mediasi di dalam pengadilan mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang ketiga, Perma nomor 1 tahun 2016 ini juga berisi peraturan tentang prosedur mediasi yang lebih singkat dengan batas waktu mediasi yang lebih pendek dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Selain itu juga diperlukan itikat baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dan para pihak yang tidak beritikat baik dalam proses mediasi. Tujuan adalah jelaskan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Nah, arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi beberapa tahap. Yang pertama, permohonan arbitrase. Pihak yang bersengketa mengajukan permohonan arbitrase dan penunjukan arbiter. Yang kedua, penunjukan arbiter. Arbiter yang dipilih dapat berupa arbiter nasional atau arbiter asing, tergantung pada jenis sengketa, kompleksitas, bahasa, dan preferensi klien dan advokat. Yang ketiga, pengajuan dokumen. Pihak yang bersengketa mengajukan dokumen yang terkait dengan sengketa seperti posisi identitas para pihak, alasan mengajukan sengketa, diselesaikan melalui arbitrase dasar kontrak masalah sengketa, bukti-bukti, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengadilan. Arbiter mengumpulkan semua pihak yang terlibat, mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak, menjaga proses perundingan agar berlangsung kondusif, serta memberikan pendapat ataupun nasihat hukum. Yang kelima, putusan arbitrase. Setelah proses selesai, arbiter akan menetapkan putusan arbitrase yang memiliki kekuatan hukum yang sah seperti layaknya putusan pengadilan. Yang keenam, pelaksanakan putusan. Putusan arbitrase harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Dan jika tidak dilaksanakan, maka dapat diadakan tindakan hukum untuk memaksa pelaksanaan putusan. Lalu yang kedelapan, jelaskan yang dimaksud dengan arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Nah, arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc adalah dua jenis arbitrase yang berbeda dalam cara pelaksanaan dan sifatnya. Arbitrase institusional adalah bentuk arbitrase yang bersifat permanen dan diselenggarakan di bawah supervisi suatu lembaga yang sifatnya permanen. Lembaga arbitrase institusional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas di Indonesia, serta organisasi internasional seperti Kamar Dagang Internasional atau LCC dan Pusat Arbitrase Internasional Singapura memiliki yurisdiksi yang dapat bersifat nasional, regional, atau internasional.
Arbitrase institusional ini dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan dan memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiter yang ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri dan memiliki kewenangan yang bersifat permanen untuk menangani kasus-kasus tertentu. Sebaliknya, arbitrase ad hoc adalah suatu arbitrase yang diadakan untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu saja. Arbitrase ad hoc bersifat insidentil dan tidak terikat pada suatu lembaga tertentu. Arbitrase yang dipilih dan ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak dan memiliki kewenangan yang bersifat enmalik, hanya menangani kasus tertentu. Dalam penyelesaian sengketa yang dipercayakan kepadanya, arbiter tunduk pada aturan perundang-undangan arbitrase. Meskipun demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan prosedural rules dari lembaga arbitrase institusional. Yang kesembilan, mekanisme pengangkatan hakim arbiter dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti yang pertama itu penunjukan pengadilan. Hakim arbiter dapat ditunjuk oleh pengadilan seperti pengadilan negeri untuk menangani sengketa yang terkait dengan bidang hukum, dagang, atau perdata. Yang kedua, penunjukan lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas dapat menunjuk hakim arbiter untuk menangani sengketa yang terkait dengan bidang hukum, dagang, atau perdata. Lalu yang ke-10, perbedaan antara BANI dan Basarnas. Nah, perbedaannya yang pertama itu fungsinya. BANI berfungsi sebagai lembaga arbitrase nasional yang menangani sengketa yang tidak terkait dengan syariah, sedangkan Basarnas berfungsi sebagai lembaga arbitrase syariah yang menangani sengketa terkait dengan syariah. Yang kedua, kewenangan. BANI memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang tidak terkait dengan syariah seperti sengketa perdata, sengketa hukum dagang, dan lain. Basarnas memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang terkait dengan syariah seperti sengketa perbankan syariah, sengketa bisnis syariah, dan lain-lain. Yang ketiga itu prosedur. BANI memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang lebih umum dan bersifat sekuler, sedangkan Basarnas memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang lebih spesifik dan bersifat syariah. Yang keempat, kedudukan. BANI memiliki kedudukan yang lebih umum dan bersifat nasional, sedangkan Basarnas memiliki kedudukan yang lebih spesifik dan bersifat syariah. Nah, begitulah tugas yang diberikan oleh Bapak Syifaul Amin sudah saya jelaskan di video ini. Dan selanjutnya saya tutup akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.